Halo Sobat Geras, balik lagi sama gue Gazini di program Ikom Channel yang ngebahas seputar dunia otomotif. Dimana lagi sih kalau bukan di Ngulik Garasi. Dari garasi jadi inspirasi. Nah Sob, di episode kali ini gue bakal ngobrol sama pemilik motor yang ada di belakang gue ini nih. Dan sekarang orangnya ada di sini nih guys. Halo Bang. Halo Bang. Nah Bang, gue mau tau dong, tolong jelasin ke sobat-sobat Geras. Halo siapa? Semua, kenalin nama gue Nanda. Gue pemilik dari Owner nih Motor. Tapi ntar ya Bang ya, sebelum kita mulai, gue mau nge-reminder dulu sama kalian nih. Kalian udah pada nonton episode 1 belum? Kalau belum, nonton dulu deh, biar tahu gue ngapain sih ada di sini. Dan tapi kalau udah, yuk, gue mau ngajak ngobrol sama owner ini nih. Nah, jadi gimana nih Bang? Kita mulai dari depan dulu kali ya Bang ya? Boleh. Ini lampu apa yang udah ganti? Tapi kayaknya kalau depan nih kayak belum diganti ya? Belum sih. Jadi untuk sektor depan nih, apalagi di bagian lampu-lampu, yang gua ganti cuma senjanya doang sih. Soalnya tuh dari NMAX-nya langsung, itu senja tuh nggak bisa nyala langsung. Dia tuh harus diubah lagi kelistrikannya. Jadi untuk sekarang itu lampu bisa nyala terus. Tetapi ini lampunya nggak standar juga. Ini lampu sekarang pakai lampu senja T15. Oh, I see. Itu beli di mana Bang? Beli sih online sih ada sih Mas, ya? Murah sih biasanya. Terus untuk lampunya sih sekarang jadi warna ungu, bukan warna putih lagi. Oh ya, awal datangnya putih pasti sih. Yes, sekarang jadi ungu. Pasti. Nah, ini gue juga ngeliat nih. Ini shock depan bukan yang nggak pendek ya? Ya, jadi pasti yang lain juga bingung nih lah. Ini kok motor bisa ceper, kok bisa kayak gini pendek. Jadi ini motor shocknya itu gue ganti. Bukan gue ganti sih, lebih tepatnya gue ubah. Nah, jadi si sektor shocknya ini gue pendekin nih. Jadi ini udah ambles banget nih. Nah, untuk per-pernya ini itu udah low spare, jadi benar-benar nggak ada per. Jadi kalau lu mau di lobang, mau di posisi tidur, itu ya udah nggak senyaman dulu lagi sih. Nah, dan kenapa gua mau kayak gini juga? Karena gue tuh lagi suka sih sama konsep-konsep yang sekarang. Temanya tuh ya selatan style lah. Nah, jadi tuh motornya tuh dipendekin, cepein kayak gini, terus ya dikasih aksen-aksen warna ungu kayak gini lah. Ya. Cocok masuk. Dan apa ya, jadi looks NMAX-nya jadi beda ya kan? Yes, benar sekali. Beda dari yang lain. Yang lain ya, pasti. Nah, velgnya juga ganti ya Bang? Nah, untuk velg yang lucu nih. Jadi ini velg itu sebenarnya bisa dibilang tuh bukan velgnya Yamaha. Ini tuh velgnya Honda Vario LED Old. Oke. Nah, jadi pasti pada bingung nih. Kenapa nih velg bisa masuk di NMAX? Jadi tuh gue punya bengkel juga. Nah, ini bengkel ini bisa ngebubut sama ngasih adaptor buat si velg ini bisa masuk ke motor ini. Jadi tuh kayak looknya itu kan velg standar NMAX itu kan kecil ya, ring 13. Nah, sekarang tuh gue naikin ringnya jadi ring 14. Maka jadi looknya sih oke sih jadinya. Oke, ya. Masuk juga dengan tema lu yang konsep motor lu inilah. Bener sekali. Oke. Dan untuk ban sendiri lu downsize apa? Kalau ban sendiri yes, gue downsize itu. Kalau nggak salah itu ukuran awal NMAX itu di 110/90. Nah, untuk sekarang tuh gua ubah jadi 90/80. Jadi nah, katanya tuh ceper nih. Jadi tuh kayak itu ceper sih ini. Iya. NMAX sih nggak gini sih biasanya sih. Iya, aslinya sih nggak gini emang. Ban depannya tuh gede kan? Iya. Iya. Nah, gue mau coba ngomongin ke mesin deh Bang. Boleh. Ini mesin udah diapain aja? Nah, kalau untuk mesin sendiri sih, gue ngubah nggak banyak sih. Soalnya kan di motor buat harian doang ya, harian gue kuliah. Nah, paling kalau untuk bagian mesin tuh gue cuman kirian sama porting cam doang sih. Oh, cukup itu doang? Cukup itu doang. Ya, untuk sehari-harian lah, lumayan lah. Biar nggak rusak juga ya? Yes. Oke, I see. Nih. Shock ini pakai ukuran berapa? Nah, kalau shock ini sebenarnya tuh bukan shocknya NMAX asli. Jadi tuh ini shock tetap dari Yamaha, tapi Yamaha Nuvo. Jadi itu kayak motor jadul. Iya. Dan ukurannya ini bukan ukuran standarnya NMAX. Jadi ini ukuran tuh 80 mm, jadi lebih pendek. Jadi kayak katanya tuh kayak agak padat lah di bagian belakangnya. Seingat gue tuh shock belakangnya tuh ukuran kalau nggak 300-an atau 330 ya. Ya. Dan yang gue ubah paling kalau sebelumnya NMAX itu ada tabungnya untuk shock, ini nggak gue buat tabung karena emang biar clean look aja sih. Oke. Nah, coba gue naik lagi nih. Sorry banget nih gue naik. Boleh. Lagi. Nah, ini untuk jok lu udah ganti ya berarti ya? Kalau jok ya, kan? jok itu gua papas sedikit bagian sininya, biar katanya tuh kayak ngekotak-kotak gitu. Dan untuk bagian kulit joknya itu gua pakai merek Throttle Up. Oh, Throttle Up. Yes. Biar ya kelihatannya enak aja sih dilihat sama orang. Iya sih. Looknya jadi
clean lah ya. Clean, Kan kalau si NMAX yang lama tuh pasti kulit kan? Yes. Ya kulit kan. Ya. Nah, untuk hand grip nih, gue kerasa nih dari tadi hand Kalau grip. untuk hand grip, gue pakai ya yang biasa-biasa aja sih, nggak mahal-mahal, cuma 60 ribuan doang. Mereknya sih ya RCB lah. RCB. Zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu RCB? Nggak mungkin nggak ada yang tahu sih. Yes. Nah, ini hilang nih. Ya, Konsepnya apa nih? Jadi ini konsepnya sebenarnya sih tadi gua sebut ya, itu Selatan Style. Itu ya paling anak-anak muda pasti tahu sih sekarang Selatan Style. Oh, yang ini ya sebutannya tuh Oga Jinjit. Oga Jinjit, yes. Makanya motor gua pendek kan. Pendek, iya. Nah, terakhir gue ngomongin tentang knalpot. Oke. Knalpot. Ini udah pas baru beli, itu lu beli ini langsung apa udah beberapa kali ganti Iya, knalpot? jadi gue jelasin ya. Sebenarnya itu awal gue beli ini knalpot belum dirilis sama si pabrikan knalpotnya. Terus gue tuh punya teman yang emang dia punya teman lagi di pabriknya itu, dan dia punya rilisan WRC yang ini. Ini by the way merek knalpotnya WRC ya. WRC. Iya. Oke. Nah, gue mau coba tahu budgetnya tuh berapa sih? Dari semua nih ya. Oke, ngomongin budget sih, ya lumayan lah, bisa hampir nyentuh 2 digit juga sih. 2 digit? Iya. Bisa beli motor lagi dong? Ya, begitulah, boleh. Tapi ya namanya juga hobi sih, mau gimana. Iya, emang hobi sih. Oh, ini gue lupa ngomongin repaint. Repaint lu habis berapa? Kalau untuk repaint sendiri sih, gue udah sama velg sih. Jadi ada bandelnya gitu. Gue sama velg itu kena 1,1 juta sih. Berarti dengan semuanya ini berarti lu habis ya 20-an satuan lah. Ya, so-so lah. Tuh sobat Giras, emang nggak murah. Nyata emang buat kalau udah hobi dan nyentuh ke dunia motor memang sulit lah ya. Yes. Tapi ya kalau udah kayak gitu udah menyenangkan lah ya pasti. Iya, ada itunya. Iya sih. Anjir. Wow. Gue tadi mau iniin kalau ring nggak diapa-apain ya? Kalau ring, oh iya, gue lupa jelasin. Jadi buat si velgnya ini, gue itu sebenarnya warna asli itu hitam, tapi untuk ujung-ujungnya ini gue polis. Jadi tuh dia kesannya kayak two-tone. Oh, two-tone. Yes. Jadi ya biar looknya makin oke juga sih. Juga ya. Dan juga masuk dengan konsep yang tadi kan, Yep, Oga Jinjit. Udah, oke. Nah, gitu sobat nguras. Kita udah mencoba ngulik-ngulik motor Bang Nanda. Ya, kita udah nanyain dari mulai dari bawah ke atas terus ke belakang. Nah, gue boleh minta satu nggak sih Bang? Apa tuh? Kita coba test ride kali ya? Boleh. Test drive kali ya? Gas nggak? Gas Banget ya? Gas banget. Nah, tapi sebelum kita test drive, gue ada tagline nih. Yaitu, kalau misalnya gue ngomong ngulik garasi, kita bareng ngomong dari garasi jadi inspirasi. Boleh. Oke, boleh? Gas. Oke, kita situ ya. Ngulik garasi, Dari garasi jadi inspirasi. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Sekarang udah ada di Orasi. Nah, kalau lu belum tahu nih, Bang, Orasi itu obrolan santai luar garasi. Oke. Jadi kan tadi kita udah ngebahas tentang motor lu, udah ngulik tentang motor lu, terus kita tadi coba test drive kan tadi kan. Yes. Nah, tapi gue juga belum ngulik ya tentang dalamnya lu deh. Oke, boleh. Nah, pertanyaan pertama nih ya. Udah berapa lama sih lu main motor tuh? Kalau untuk main di dunia permotoran itu gue udah hampir 2 tahun lebih. Karena gue sebelum gue kuliah di Bandung, gue di Medan juga ada motor. Tapi emang si modifikasi nggak sedetail ini. Jadi gue tuh emang bisa bener-bener ngekonsep di motor tuh di Bandung. Oh, di Bandung. Jadilah di motor. Tapi emang dari awal lu, misalkan lu beli emang didorong oleh siapa ya, kayak misalkan orang tua lu kah atau teman-teman lu kah? Dari sosial media kah? Berarti awal mula ada di motor ya? Awal mula dari motor. Kalau awal mula di motor, ini gue beli di Bandung. Kenapa beli di Bandung? Karena emang gue males juga ngirim dari Medan dan mahal sebenarnya. Mending gue beli baru di sini. Mahal banget. Dan ini juga sebenarnya kebutuhan gue untuk kuliah, tapi emang jadinya kayak gini. Sebenarnya ya ini motor sebenarnya untuk touring. Memang NMAX emang awalnya emang touring. Iya, tapi emang agak lain gue sih. Gue jadiin konsepnya emang jadi ceper, bukan touring lagi. I see. Nah, kira-kira nih dari
Ini kita bikin jadi kayak top 3-nya lah ya. Oke. Dari modifikasi lu nih. 3 apa, 2 apa, dan paling atas tuh apa? Itu apa aja? Top 3 modifikasi Top lu 3 modifikasi. Paling mahal ya, sorry. Paling mahal? Paling mahal. Wow. Paling untuk yang ketiga, gue bisa bilang knalpot. Oke, knalpot. Knalpot itu ya masih under 1 juta lah untuk knalpot merek Indo ini. Iya, oke. Terus yang kedua kayaknya sih cat repaint body. Repaint body tuh gua kena 1,1 udah sama velg. Dan ya catnya bukan cat ngasal-ngasal, catnya khusus. Makanya ya lumayan lah. Oh, Iya. itu khusus? Yes. Karena ini cat tuh ada kayak apa ya? Orang bilangnya tuh lembayung. Jadi kayak ada campuran warna merah, ada tembaga gitu-gitu. Oh iya sih. Jadi warnanya kayak gini. Tapi emang ya orang pasti lihatnya ungu juga sih. Dan yang pertama kayak sih yang paling mahal itu velg sih. Velg itu kenapa mahal? Karena dari adaptor sama si bubutannya ini emang mahal sih, karena juga ini kan velg bukan velg Yamaha ya, ini velg Honda. Honda. Jadi kita harus ngakalin juga nih gimana caranya nih velg masuk ke motor gua. Iya, pasti. Nah, dari semua tadi lu udah ngomongin harga, awal mula lu main, tapi ada nggak sih keluh kesah lu tentang ini motor nih? Kayak misalkan apa ya, akinya mati terus kah, atau nggak bisa tiba-tiba nyala lah tiba-tiba lu mau berangkat kampus? Oke, buat keluh kesah ada. Yang pertama tadi yang lu sebut, aki. Apa tuh? Oh, aki. Yes, karena emang ada beberapa di kelistrikan gua tuh yang bermasalah. Apalagi kan di daerah kuliah gua tuh kan banjir. Oh. Dan nih motor tuh pasti nerabas banjir terus. Kena kelistrikan. Nah, gua tuh udah beberapa kali ganti ini aki. Wow, berapa kali tuh? Ya, round 3-4 kali lah. Dan nggak murah dong pasti. Ya gitulah pokoknya. Gua nggak usah sebut harga. Dan ya keluh kesah kedua paling sih karena motor diceper. Gua nggak bisa full lewat lobang atau posisi tidur yang gede. Karena emang ini motor kalau emang kena posisi tidur nih, ini bakalan nyangkut di spakbor bawah nih. Bakal hancur di spakbor nih. Pasti. Emang ini motor kayaknya untuk display doang sih, nggak bukan untuk harian. Oke. Nah, tadi gue lupa nyinggung nih di pas kita tadi kulik motor tentang mesinnya sih. Yang mesinnya lu udah diapain aja sih tadi pas mesinnya? Tadi sih tips. untuk mesin ya tadi udah gue bilang kirian sama porting cam. Tapi mungkin lu butuh detailnya nih ya. Butuh detailing gue nih. Oke, kalau buat kirian itu ada namanya derajat di mangkok. Itu mangkok derajat itu gue buat di 13,8. Oke. Dan buat roller ya selang-seling sih, ada yang 9 gram, ada yang 8 gram, dan ada yang 7 gram juga. Ya disesuaikan sama di motor juga sih speknya gimana. Sama paling untuk per-peran, pernya sih emang agak ngaco juga nih. Sebenarnya tuh pernya tuh gue pakai di merek yang berbeda, sama kayak merek nih. Velg. Oh, velg. Oke. Jadi mereknya tuh Honda juga. Untuk pernya tuh gue pakai Honda Vario LED All juga. Emang untuk nggak seimbangin per CVT juga sih. Terus untuk per sentrik gue pakai standar sih. Oke, standar. Yes. Berarti ya ini sebenarnya tuh velg juga apa ya? Enggak, sebenarnya nggak cocok juga buat Yamaha sih. Karena kecil ya. Ya kecil banget iya. Nah, bener sih. Terakhir nih, Bang. Gue mau nanya. Kan pasti dengan lu menggunakan knalpot berisik. Oke. Itu kan menimbulkan dari stigma masyarakat. Ya. Itu kayak ini orang pasti ngabers deh. Nah, menurut lu tuh pertanyaan gue nih ya. Satu, ngabers tuh apa menurut lu? Kalau ngabers sih ya menurut gue ya, itu kayak komunitas ya orang-orang yang emang suka di motor. Tapi ngabers juga ada positif negatifnya juga. Oke, iya pasti. Ya mungkin positifnya tuh kayak misalnya orang riding rame-rame bareng-bareng tapi nyantai. Kalau buat negatifnya kayak orang riding rame-rame tapi ngebut, nggak jelas di jalan. Juga kan? Yes, bener. Bar. Yang gue tau sih gitu sih. Oke, enggak, tapi juga kayak pasti juga di stigma masyarakat itu juga kayak walaupun ada positif dan negatif ya, tetap aja dengan orang kayak gitu juga pasti nggak setuju dong. Nah, gimana lu cara ngubah stigma itu tuh gimana sih? Kalau diubah kayak sih nggak bisa, emang masyarakat itu emang dari dulu nggak suka emang kalau berisik ya. Karena juga kan ini knalpot sebenarnya untuk road race doang, untuk kebutuhan balap, dan digunakan di jalan raya biasa. Ya emang menimbulkan masalah kepada masyarakat. Makanya ya gue nggak bisa ngubah sih kayak stigma masyarakatnya. Jadi kayak lu sekarang juga kayak ya udahlah biasa aja. Jadi kayak ya udah sorry ya kalau misalkan knalpot gue berisik kayak gitu kan ya. Gue juga di komplek, hostelnya masuk ke komplek, gue nutup knalpot pakai sepatu gue. Ya biar nggak dimarahin juga. Respect juga sih. Yes, respect. Tadi gue udah ngulik-ngulik tentang motor lu kan. Test drive ya kan, ya ada test drive, dan tadi kita udah orasi, udah ngobrol-ngobrol tentang lu juga kan. Gila, gue juga apa ya, gue ngerasa seneng juga sih ngobrol sama lu ya. Kacau ya?
Makasih untuk Sobat Nguras udah ngikutin gue dari ngulik motornya Bang Nanda, test drive motor Bang Nanda, dan orasi ngikutin gue juga. Big thanks juga buat Bang Nanda. Thank you. Banget. Pokoknya kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Ikom Channel. Dan follow Instagram juga, @ikomchannel dan @ikc.daily. Di situ ada dotnya ya. Dan boleh dong Bang, promote IG lu. Dan gue juga IG gue di @ananachmanas. Tuh, follow. Biar bisa ngeliat motor-motornya lagi tuh. Boleh. Pokoknya jangan lupa untuk tetap gas, semangat, tetap asik deh. Oh ya, one thing. Kita tagline terakhir kali. Boleh, ya? gas. Kalau gue ngomong apa tadi? Ngulik garasi. Dari garasi Oke, jadi kita mulai ya? inspirasi. Boleh. Ngulik garasi. Dari garasi jadi inspirasi. Dadah. Last night was the last time that I saw you. My lifeline every time that I called you came through. Now I'm right here